Oke, Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Istidah dari doa. Wahid Islam jika berdoa, tangan diangkat, kepala dibukan, mata dipejamkan. Uda'ullah jamatan, a'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Raditu billahi Rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kameranya dinyalakan dulu, mikrofonnya dimatikan. Ayo Mas Irfan, Mbak Almira, Mbak Zakira, Mas Rafif, Mas Ezer, Mbak Silvi, kameranya bisa dinyalakan Mbak Silvi. Ayo, kameranya dinyalakan dulu. Ini kok masih 15 anak ya? Yang lainnya kemana ini? Mbak Almira, ayo kameranya dinyalakan Mbak Almira. Oke, hari ini kita belajar tematik ya, IPS dan PPKN yang ada di tema 4, subtema 2. Kemarin kalian sudah melaksanakan penilaian harian ya di subtema 1. Tapi belum selesai Ustazah koreksi, jadi belum bisa Ustazah umumkan siapa yang nilainya paling baik, siapa yang penidi ya, belum selesai koreksinya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Bisa dibuka bukunya dulu. Kita baca bukunya dulu, baru masuk ke materi. Dibuka halaman dibuka halaman 66. Dibuka buku tematik, tema 4, halaman 66. Ada Dayu, Lani, sama Edo sedang bersepeda ini. Sudah dibuka bukunya? Oke, dibaca dulu bersama-sama. Coba Ustazah mau minta bantuan Mbak Zahra baca halaman 66.
Mbak Zara bisa tolong dibacakan halaman 66. Halaman 66. Halo Mbak Zara, dengar suara Ustazah? Mbak Sabita deh, Mbak Sabita. Mbak Sabita, tolong dibacakan halaman 66 ya. Dayu, Edo, dan Lani berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Dayu, Edo, dan Lani sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Ya. Jadi si Dayu, Edo, dan Lani pergi wawancara ke narasumber ya. Narasumbernya adalah Pak Damar. Pak Damar ini adalah seorang pengusaha sandal kesehatan. Di baliknya halaman 67. Di halaman 67, setelah melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lani membuat kesimpulan. Berikut hasil wawancara Dayu, Edo, dan Lani. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk memperlancar peredaran darah. Nah, sandal refleksi buatan Pak Damar ini terbuat dari kayu, ya. Sandalnya ini terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu yang berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi hutan menjadi tidak gundul, dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Oke, jadi ini adalah hasil wawancaranya Dayu, Edo, dan Lani kepada Pak Damar, seorang pengusaha apa tadi? Sandal refleksi. Dari kesimpulan tadi ternyata ada interaksi manusia dan lingkungan. Ayo, siapa yang bisa mengidentifikasi apa sih interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan pada bacaan ini tadi? Siapa yang bisa raise hand? Interaksi manusia dan lingkungan alam. Mbak Salma, ayo Mbak Salma. Mas Muad, oke Mas Muad. Apa Cok? Gimana Mas? Melakukan reboisasi setelah penebangan. Iya betul, melakukan reboisasi. Apa sih arti dari reboisasi itu? Menanam kembali. Ya, jadi di sini ada interaksi manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah Pak Damar memanfaatkan apa? Kayu, ya kan? Memanfaat kayu untuk dibuat sandal refleksi. Jadi di sini sudah terjadi interaksi antara manusia dan lingkungan alam. Si pengusaha Pak Damar membuat sandal refleksi yang dari kayu. Kayu kan diambil dari lingkungan alam. Nah, selain itu, Pak Damar juga melakukan reboisasi. Jadi walaupun dia memanfaatkan kayu ya, ditebangi, tapi dia juga melakukan penanaman kembali. Jadi hutannya tetap tidak gundul. Itu adalah contoh interaksi manusia dan lingkungan. Kemudian soal nomor 2.
Bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Apa pengaruhnya? Pengaruhnya interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat. Masyarakat tetangganya Pak Damar yang pengangguran tadi, jadi gimana? Jadi mempunyai pekerjaan kan? Karena tadi tenaga kerjanya yang di pabrik Pak Damar itu adalah tetangga-tetangganya, warga yang ada di sekitarnya. Nah, jadi ada pengaruh ya, pengaruh lingkungan alam terhadap apa? Manusia. Jadi ada banyak sekali ya pengaruhnya antara manusia dan lingkungan. Kemudian nomor 3, apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitar? Manfaatnya apa? Siapa bisa? Resin? Ya Mas Java. Manfaatnya apa? Usahanya Pak Damar bagi masyarakat sekitar. Melancarkan peredaran darah. Ya, dari sandalnya tadi ya, dari sandal yang dibuat sama Pak Damar, masyarakat di sana kalau menggunakan sandal itu bisa sehat ya, melancarkan peredaran darahnya. Kemudian selain itu tadi apa? Yang pengangguran yang tidak punya pekerjaan bisa mempunyai pekerjaan sebagai Membuka usaha sendiri. ada juga yang membuka usaha sendiri setelah ada pelatihan dari Pak Damar ya kan. Kemudian soal nomor 4, apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Betul, melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Jadi tidak merusak lingkungan alam, ya kan? Setelah ditebangi, diambil kayunya, dimanfaatkan, tetapi dia bisa melakukan reboisasi, menanam kembali. Kemudian soal nomor 5, apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Maksudnya di sini adalah ketergantungan antara manusia dan lingkungan. Ada enggak? Ada ya. Karena Pak Damar kan terus-menerus mengambil ini kayunya. Jadi manusia ternyata mempunyai ketergantungan dengan lingkungan, tetapi juga harus bertanggung jawab ya, menggunakannya dengan bijak ya. Jadi setelah ditebangi dilakukan reboisasi. Jadi ini adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kemudian dibuka halaman 78. Dibuka halaman 78. 77 dulu, 77 ada gambarnya ini. Ada warga masyarakat dan siswa-siswa ini, ada Lani dan teman-teman. Halaman 77. Coba Mas Java bacakan halaman 77. Program kerja pertama Pak Bakri Widodo adalah mengadakan jalan sehat bagi warganya. Jalan sehat tersebut diadakan pada hari Minggu agar dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Rencananya jalan sehat akan dilakukan mengelilingi desa dengan menempuh jarak 6 km. Kegiatan jalan sehat berjalan dengan lancar. Warga masyarakat berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan alam serta mengobrol dengan warga lain. Sesampainya di garis finish, warga akan dihibur dengan kesenian daerah sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Oke, terima kasih Mas Java. Nah, di halaman 77 ini ada warga masyarakat dan ini Lani dan teman-teman sedang melakukan jalan santai ya, jalan sehat
Nah, setelah jalan sehat, ternyata di garis finish ada hiburannya. Hiburannya adalah kesenian daerah. Nah, kegiatan jalan sehat ini juga contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Ya, di sini ada di halaman 78. Ya, jadi kegiatan jalan sehat itu juga merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial ya. Interaksi manusia dengan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Ternyata dengan interaksi ini juga bisa mempengaruhi pembangunan sosial budaya ya. Nah, selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan. Jadi, bisa juga dengan melalui pendidikan ya, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Nah, ini contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama adalah mengikuti wajib belajar 9 tahun. Ini termasuk upaya pembangunan sosial ya. Wajib belajar 9 tahun. Kemudian yang kedua adalah mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Yang ketiga adalah turut serta dalam organisasi masyarakat. Ya, jadi di sini contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Ya, dari kegiatan jalan sehat itu juga termasuk interaksi manusia dengan lingkungan. Lingkungannya adalah lingkungan alam, ya, lingkungan alam, lingkungan sekitar, dan lingkungan sosial. Kan kalau berinteraksi, otomatis kalau jalan sehat kan pasti berkomunikasi dengan temannya. Nah, itu contoh interaksi lingkungan sosial, ya. Carilah artikel, oh, enggak usah ini. Oke, jadi sekarang disiapkan buku tematiknya, kita mencatat materi hari ini ya. Kalian tadi sudah membaca bacaan yang ada di buku tematik, sekarang dicatat dulu materinya. Interaksi manusia dengan lingkungan. Manusia itu tinggal di lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tak hidup. Kalian tulis dulu. Ini. Manusia tinggal di lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan Itu benda. ditulis, Us. Iya, ditulis dulu. Dalam interaksinya dengan lingkungan manusia akan berusaha mendapatkan manfaat dari lingkungan. Ya, 3 poin ya. Ditulis 3 poin. Judulnya dulu ditulis. Interaksi manusia dengan lingkungan. Ya, ditulis dulu. Jadi ada 3 poin. Manusia tinggal di lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tak hidup.
Sudah? Belum, Us. Masih dalam interaksinya. Oke, poin ketiga ya. Sudah? Belum. Sudah ya? Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Interaksi manusia dengan lingkungan. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Kalian tulis dulu contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Ada 4. Kerja bakti membersihkan lingkungan, program reboisasi atau menanam kembali, seperti yang dilakukan Pak Damar tadi ya. Kemudian yang ketiga ada program kali bersih atau prokasi, ini membersihkan sungai. Kemudian yang keempat ada pelaksanaan jalan sehat yang ada di desanya Dayu tadi ya. Di jalan sehat juga termasuk contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Kalian catat dulu ada 4 contohnya ya. Us itu ditulis. Iya, ditulis dulu. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Ada 4 ya. Kalian tulis dulu di buku tematik. Terus Ya, sudah Mas Raffi? Keempat, Us. Ya, ditulis yang keempat. Pelaksanaan Masih jalan kedua, Us. Oke, Ustazah tunggu. Us sudah. belum Us, belum. Ya, ayo ditulis dulu. Sudah. Siapa yang belum? Agus. Aku sudah. Yang belum absen, bisa absen dulu ya di kolom chat ya. Untuk besok ya, ini tadi yang datang terlambat. Ayo, untuk besok itu 7:30 ya. Google Meet-nya dimulai 7:30.
7.30 ya. 7.30 kita sudah mulai. Ini tadi agak molor karena kalian tadi masih sedikit yang join. Ayo, mulai besok 7.30 ya, sudah mulai. Yang tadi yang belum Ustazah absen, Mas Wahyu, Mbak Ain, sudah. ya, Mas Zain, Belum, Us. Mbak Revi, kemudian yang belum di absen Mas Izam, Mbak Akila, Mas Gusti, coba Ustazah absen lagi ya. Ada Mas Muad, Mbak Sabita, Mas Irfan, Mbak Almira, Mbak Zakira, Mbak Gendis, Mbak Zahra, Mas Ezar, Mas Rafif, Mas Rifki, Mbak Silvi, Mas Leksa, Mbak Salma, Mas Fahru, Mbak Air, Mas Zaim, Mbak Revi, Mas Izam, Mbak Akila, Mas Gusti. Ada yang belum Ustazah panggil? Mana, Gus? Mas Java ya, Mas Java, Mas siapa lagi yang belum? Mas Hanif ya, Mas Hanif. Oke, berarti yang nggak masuk hari ini siapa yang nggak masuk hari ini? 2 orang. Udah, Us. Yang nggak ikut Mas Bill sama siapa yang nggak ikut hari ini? Mbak Afa, Mas Bill sama Mbak Afa. Oke, Ustazah lanjutkan. Nah, tadi di desanya Pak Damar ya, ada ketergantungan manusia dengan lingkungan serta manusia lainnya. Jadi kita itu ada ketergantungan dengan lingkungan. Nah, contohnya adalah manusia dapat memanfaatkan kayu dari lingkungan sekitar. Ini kalian catat dulu 4 contoh ketergantungan manusia dengan lingkungan dan manusia lainnya. Yang pertama, manusia dapat memanfaatkan kayu dari lingkungan sekitar. Kayu dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, usaha pengolahan kayu dapat menyerap tenaga kerja dari warga sekitar sehingga turut berupaya dalam pembangunan sosial. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan kayu dari tanaman sekitar harus diimbangi dengan reboisasi agar lingkungan tidak rusak. Yang keempat, lingkungan alam dapat terus memberikan manfaat bagi manusia. Ditulis dulu. Ada 4. Ya, ditulis semua. 4 ketergantungan manusia dengan lingkungan dan manusia lainnya. Ayo, semangat menulis. Ayo.
Oke, hari ini kalian ini ya, menulis. Semangat menulis. Bentar, Us, belum, Us. Iya, nggak apa-apa, santai. Pokoknya ditulis yang rapi, karena ini materi kalian di subtema 2. Ya, materi berikutnya. Setelah kemarin PH, ya kan? Oh ya, hari ini tadi 28 Oktober ya. Siapa yang tahu ini tadi hari apa? Hari Sumpah Pemuda, Us. Iya, hari Sumpah Pemuda. Harusnya hari ini upacara ya. Tapi karena masih pandemi, jadi belum bisa upacara. Upacaranya terbatas. Oke, ditulis dulu ya. Materinya ada 4 poin. Tergantungan manusia dengan lingkungan dan manusia. Sudah selesai belum? Belum. Tak print screen ya, Us. Tulis. Iya, nggak apa-apa. Di screenshot nggak apa-apa. Nanti bisa ditulis, tapi janji ya harus ditulis Us, ya. belum selesai. Boleh di screenshot, tapi harus dicatat di buku tulis. Nanti kalau masuk Ustazah cek juga catatannya. Apakah kalian rajin mencatat? Sudah lengkap catatannya, nanti Ustazah cek satu-satu. Us, tinggal nomor 4, Us. Ya, ditulis yang rapi. Biar nanti membacanya biar semangat. Ayo kameranya dinyalakan Mas Rafif, Mas Gusti, Mbak Zakira, Mbak Almira. Ayo kameranya dinyalakan. Mas Jaim. Semuanya kameranya dinyalakan. Mas Gusti ini tadi katanya mau izin nggak ikut. Mau kemana Mas Gusti? Oh, sudah. Udah. Mas Leksa, kameranya dinyalakan Mas Leksa. Ayo, kalau sudah Ustazah lanjutkan. Oh, sudah. Oke, sudah ya. Yang belum bisa di screenshot dulu. Ayo di screenshot. Oh, sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, upaya pembangunan sosial budaya tadi dengan interaksi manusia ya dengan lingkungan ternyata itu dapat mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Upaya pembangunan sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal. Peran serta masyarakat untuk pembangunan sosial budaya. Ini kalian catat, peran serta masyarakat untuk pembangunan sosial budaya ada 4 ya. Mengikuti program wajib belajar 12 tahun, kemudian mengikuti pelatihan keterampilan, yang ketiga turut serta dalam organisasi masyarakat, yang keempat mengembangkan kesenian daerah masing-masing. Ada 4 peran serta masyarakat untuk pembangunan sosial budaya. Jadi dengan adanya interaksi manusia dengan lingkungan, alam dan lingkungan sosial ternyata juga mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Dan ini peran serta masyarakat untuk pembangunan sosial budaya. Ada 4 ya, kalian tulis dulu.
Us, dicanangkan pemerintah itu apa, Us? Dibuat oleh pemerintah. Jadi sama pemerintah itu diwajibkan kita itu belajar 12 tahun. 12 atau 9 tahun ya, yang di buku paket tadi 9. Sebentar. Oh iya, jadi dulu itu 9 tahun. Kalau sekarang sudah diwajibkan untuk 12 tahun wajib belajar. Jadi sampai kan 6 tahun, 6 tahun di SD. Kemudian 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA. Jadi kita itu ada program wajib belajar 12 tahun. Jadi minimal itu lulusan SMA atau SMK. Kalau dulu tahun berapa itu wajib belajarnya cuma 9 tahun sampai SMP aja. Kalau sekarang sudah diperbarui peraturannya wajib belajar 12 tahun minimal sampai SMA atau SMK. Oh, sudah. Ya, tunggu temannya dulu. Us, belum. Iya. Tak nulis yang tadi tak print screen ya, Us. Oh iya. Yang tadi belum selesai bisa ditulis dulu. Nomor 4. Sudah. Sudah? Siapa yang belum? Dah. Oh, sudah. Sudah ya? Oke, Ustazah lanjutkan. Peran siswa untuk pembangunan sosial budaya. Jadi, sebagai siswa, kita juga bisa melakukan pembangunan sosial budaya. Perannya yang pertama adalah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Jadi, dengan kalian mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, itu bisa berperan juga untuk pembangunan sosial budaya. Yang kedua, mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, mengikuti ajang lomba atau unjuk bakat keterampilan. Ini juga bisa untuk pembangunan sosial budaya. Ditulis dulu 3 peran siswa untuk pembangunan sosial budaya. Setelah ini menulis latihan soal tugas IPS hari ini ya. Kerjakan besok hari Senin ya, kalau masuk ya itu dikumpulkan. Bagi yang belum mengumpulkan tugas portofolio IPA dan PI besok hari Senin dikumpulkan ya. Pokoknya kalau masuk dikumpulkan. Kemarin yang belum itu Mbak Salma, Mbak Akila, Mas Muat, Mas Jaim, Mas Leksa, Mbak Revi, Mbak Alisa kurang yang peredaran darah, Mas Fahru belum semua. Ya, jangan lupa nama-nama yang sudah disebut tadi, mengumpulkan tugas portofolio, gambar peredaran darah, dan tugas portofolio BI, pantun.
Mas Jaim tanya soalnya yang mana? Soalnya setelah ini. Ya. Maksudnya maksudnya Mas Jaim ini toh tugasnya yang mana yang dikumpulkan? Gimana Mas Jaim? Tugas portofolionya adalah membuat gambar peredaran darah ya dan pantun. Itu tugas minggu kemarin, sudah hari apa itu? Sudah Ustazah share juga di grup. Oh sudah, tak sambil lagi. Ya. Tulis 3 poin ya. Peran siswa untuk pembangunan sosial budaya. Sudah? Belum, Kalau Us. sudah, belum. Masih nomor berapa Mbak Zara? Nomor 3. Nomor 3, oke terakhir. Mengikuti ajang lomba atau unjuk bakat keterampilan. Nah ya, kita lanjutkan ini tugasnya. Belum. Bisa Bu? Sudah. Ketergantungan manusia juga udah, Us. Bentar. Ini ya, tugas hari ini ada 4 soal. Manusia tinggal di lingkungan tertentu. Pengertian dari lingkungan adalah titik-titik. Nomor 2, sebutkan 3 Oh, contoh. aku belum nulis yang tadi. Ya, tulis soalnya dulu. Nanti kita kembali. Tulis soalnya dulu ya, ada 4 soal. Manusia tinggal di lingkungan tertentu. Pengertian dari lingkungan adalah, kemudian nomor 2, sebutkan 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Yang ketiga, sebutkan 2 ketergantungan manusia dengan lingkungan alam. Yang keempat, sebutkan 2 peran siswa untuk pembangunan sosial budaya. Oh, soalnya hanya 4. Iya, soalnya 4.
Sudah. Sudah? Nomor 4 Us, bentar Us, Us. belum, Us. Nomor Belum, 1 loh, Us, aku. Gimana kemana ini? Masih nomor 1. Di screenshot aja nomor. Di screenshot yang masih nomor 1 karena Sudah. tadi kita lanjutkan ke muatan Nomor 4. pelajaran berikutnya. PPKN. Yang sudah selesai bisa melemaskan tangan dulu. Yang tadi apa? Yang tadi. Masih nomor berapa tuh tadi? Nomor 4. 3. Nomor 4. Bentar. Mengikuti ajang lomba atau unjuk bakat keterampilan. Ya. Nomor 4 Us tadi soalnya Us. Nomor 4 Us. Soal. Ya. Sebutkan 2 peran siswa untuk pembangunan sosial budaya. Iya, Mbak Gendi, silakan. 60. Sudah Us. Ya, yang lainnya, Mas Gusti di screenshot dulu ya, Mas Gusti ya, karena Ustazah mau melanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, Sudah, Us. yaitu Sudah tak screenshot, Us. Oke, kalau sudah di screenshot nanti ditulis ya. Oke, Ya, sekarang Us. kembali ke buku paketnya. Buku paketnya dibuka dulu, halaman 69. Buku paket halaman 69. Mana ini 69. Nah, ini ada Dayu sedang apa ini? Masang taplak meja ya. Sore itu, dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Siapa yang tahu singkatan dari RW itu apa? RW. Rukun Keluarga. Kalau RT, rukun tetangga. Kalau lingkungannya lebih luas RT atau lebih luas RW? Ayo. RW. RW ya. Jadi kalau RT itu lebih kecil ya lingkungannya daripada RW. Kalau RW itu rukun warga. Nah, di dusunnya Dayu ini sedang pemilihan ketua RW. Kemudian Dayu membantu mempersiapkan tempat pemilihannya. Dia membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Halaman 70. Ketua RW dipilih oleh seluruh masyarakat pada lingkungan terkait yang sudah mendapatkan hak pilih. Ya. Pemilihan ketua RW dilakukan di balai warga. Dayu mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Dayu menulis laporan singkat. Kenapa, Mas Yaim?
Oke, sudah lanjutkan. Dayu menulis laporan singkat mengenai pemilihan ketua RW. Berikut laporan singkat yang dibuat oleh Dayu. Jadi Dayu mengamati pemilihan ketua RW ya. Hasil pengamatannya, ada calon ketua RW, Bapak Herman Santosa, Bapak Yandi Hermawan, dan Bapak Bakri Widodo. Jumlah pemilihnya ada 365 orang. Tempat pemilihannya ada di Balai Warga. Hasil pemilihannya seperti ini. Kalau dari hasil ini berarti yang terpilih siapa ya ini? Bapak Bahri Widodo. Iya, yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo mendapatkan suara 195 orang. Nah, sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, maupun kepala desa. Kita harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, dapat dilakukan dengan voting. Ya, jadi kalau kita bermusyawarah tapi nggak ketemu ini mufakatnya, solusinya nggak ketemu. Nah, jadi kita lakukan voting dari pendapatnya tadi, lalu dilakukan voting mana yang banyak dipilih. Kemudian dibuka halaman 73. Nah, ini pemilihan ketua RW di Dusun Dayu telah selesai. Ketua RW yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo. Bapak Bakri Widodo akan menjabat sebagai Ketua RW selama 3 tahun. Beliau boleh mencalonkan kembali sebagai Ketua RW setelah selesai masa jabatannya. Nah, ini tata cara pemilihan Ketua RW. Ada di halaman 73. Yang pertama adalah pembentukan panitia dulu. Jadi dibentuk panitia pemilihan Ketua RW. Tugasnya apa? Tugasnya menyeleksi calon ketua RW, menetapkan calon ketua RW yang memenuhi syarat, kemudian menentukan daftar pemilihnya, siapa yang berhak memilihnya, kemudian menyusun tata tertib dan menyelenggarakan pemilihan. Ini adalah tugas panitia pemilihan ketua RW. Yang kedua, setelah dibentuk panitia, kemudian adalah pendaftaran calon ketua RW. Buka pendaftaran dulu ya. Kemudian ditetapkan siapa calon-calonnya. Calon ketua RW harus mendaftarkan diri kepada panitia. Setelah selesai pendaftaran, panitia akan menyeleksi calon ketua RW dan menetapkan calon ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. Jadi diseleksi dulu sama panitianya, sudah memenuhi syarat apa belum. Kalau memenuhi syarat berarti bisa dicalonkan. Kemudian yang ketiga, di halaman 74, penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Nah, pemilihan ketua RW ini bisa dilakukan dengan cara pemilihan umum ya, yang berasaskan luberjurdil. Ya, luberjurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat, yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Dan yang penting yang sudah punya KTP itu menjadi hak pilih ya. Yang keempat, kalau sudah terpilih dilakukan pelantikan ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Ya Mas Rifki, gimana? Kalau misalnya hasil votingnya sama, misalnya 100 sama 100. Sama, seri gitu ya. Kalau seri berarti dilakukan pemilihan ulang. Dipilih lagi sampai ada pemenangnya. Sampai ada yang lebih ini hak pilihnya.
Oke, kemudian halaman 74. Nah, pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Jadi dilakukan musyawarah itu untuk mencapai mufakat, ya, solusinya. Nah, apabila tidak mencapai mufakat, dilakukan voting. Nah, pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Misalnya untuk pemilihan ketua RT, RW, menentukan jadwal siskampling, menentukan jadwal gotong royong, itu dilakukan musyawarah. Halaman 75. Dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya peran serta dari seluruh warga masyarakat, ya. Jadi harus berperan semuanya. Peran sertanya itu dapat berupa kegiatan. Yang pertama mengikuti, harus berperan, ya, harus berpartisipasi, mengikuti pemilihan ketua RT, ketua RW. Kemudian mengamati jalannya pemilihan ketua RT. Yang ketiga melaporkan pelanggaran jika ada yang terjadi dalam pemilihan tersebut. Nah, peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Jadi, dengan melakukan perannya, ya, itu juga contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, masyarakat di Desa Dayu sangat bersukacita atas terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai Ketua RW. Dayu dan teman-temannya juga turut serta dalam kegembiraan. Bahkan untuk menunjukkan rasa gembiranya, Dayu berpantun. Jalan-jalan membeli selasih, dibuat es adu segernya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Iya, mereka sangat senang dengan terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai Ketua RW. Oke, sekarang kalian catat materi hari ini tentang musyawarah. Bentar. Ditulis yang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ditulis dulu judulnya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Poin yang pertama ditulis pengambilan keputusan bersama. Judulnya apa? Judulnya ini tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ditulis poin yang pertama, pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Judulnya yang atas itu toh, Judulnya yang tanggung jawab itu. Sudah? Satu poin saja. Ambilan belum.
Belum, masih dengan cara musyawarah. Oke, dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Belum, Us, barusan nulis. Barusan nulis. Habis selesai minum, Us. Enggak. Aku sudah selesai. Sudah? Sudah. Mbak Zara sudah? Belum, Us. Belum, Us. Ayo, 1 poin. Aku sudah. Aku sudah. Iya. Sudah? Oke, Ustaz Lanjut, lanjutkan. lanjut. Di poin yang kedua ya, poin yang kedua. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat dilakukan. Si papa us potong. Ini ditulis. Us, yang namun itu juga ditulis. Iya, poin keduanya ditulis Namun potong. namun jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat dilakukan pemungutan suara atau voting. Poin yang kedua ditulis ini ya, namun jika tidak ada kata sepakat, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat dilakukan pemungutan suara atau voting. Terus presentilnya itu namunnya kepotong, us. Potong. Gak kelihatan. Gini gimana? Kelihatan? Enggak, us. Yang lainnya gimana? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Coba Mas Java keluar dulu, nanti masuk lagi ya. Gimana Mas Java? Kelihatan? Udah, us. Oke. Kelihatan ya? Oke, ditulis dulu. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat dilakukan pemungutan suara. Oke, ditulis dulu ya. Udah, Us. Belum, us, baru nulis. Di screenshot dulu Mas Java, di screenshot. Us bisa minum. Ya. Screenshot dulu ya Mas Java ya, usah ada lanjutkan ya. Sudah. Ya, dilanjutkan. Ini yang mulai huruf tebal. Pengambilan keputusan bersama dilakukan. Bentar. Ditulis yang huruf tebal. Nah, ini.
Sama 1, 2, sampai 3 itu, Bos. Iya, ditulis. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Misalnya, 1. Pemilihan ketua RT atau RW. 2. Menentukan jadwal siskampling. 3. Menentukan jadwal gotong royong atau kerja bakti. Karang Taruna. Karang Taruna. Kalian dengar suara Uzara juga ya? Dengar nggak? Iya. Dengar. Karena Uzara ada di sampingnya Ustazah, jadi suaranya 2 ya. Sudah selesai belum? Belum, Us. Oke, tulis dulu. Judulnya aja belum. Nggak apa-apa, yang penting tulisannya rapi. Masih 1 slide lagi, kemudian tulis soal PPKN. Jadi nanti kalau kalian sudah punya KTP, sudah menjadi hak pilih, kalian bisa mengikuti pemilihan ketua RT atau ketua RW, kemudian presiden, wakil presiden, gubernur, bupati. Harus ikut ya, harus ikut serta. Kalau nggak ikut, buat KTP itu bayar terus. Enggak bayar, gratis. Kalau sudah cukup umurnya, sudah 17 tahun, nanti bisa ke PRT dulu, daftar, minta surat. Oh, sudah. Sudah. Terus nomor 3. Nomor 3, menentukan jadwal gotong royong. Sudah? Sampun, Us. Oke. Bentar, ini. Peran serta masyarakat, peran serta pengambilan keputusan bersama dapat berupa kegiatan berikut. Ditulis 3 lagi. Peran serta pengambilan keputusan bersama dapat berupa kegiatan berikut: mengikuti pemilihan ketua RT atau RW, mengamati jalannya pemilihan ketua RT dan RW, Pun sudah. Sudah? Yang lainnya gimana? Sudah? Oh, masih nomor 2. Masih nomor 2. Oke.
setelah ini ditulis soalnya, tugas PPKN hari ini dikerjakan ya di buku tulis tematik. Saat kalian masuk ya hari Senin itu dikumpulkan, insya Allah mulai hari Senin nanti kalian tidak sesinya itu pagi siang, tapi misalnya sesi 1 masuknya jam 7, pulang jam 12. Jadi misalnya yang sesi 1 itu absen 1 sampai 12 ya. Nanti jadwalnya Ustazah share dulu. Ya insya Allah ini, insya Allah. Jadi nanti mulai hari Senin ya, nanti yang sesi 1 itu Senin, Rabu, sama Jumat. Ya, Senin, Rabu, Jumat. Jadi setiap anak masuk 3 kali dalam seminggu, pulangnya jam 12. Kemudian yang sesi 2 itu masuknya hari Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi masing-masing anak 3 kali masuk dalam seminggu. Jadi enggak pagi siang ya. Nah, yang digabung. nggak digabung, belum boleh. Nanti kalau pandeminya udah selesai baru bisa digabung. Jadi tetap satu kelas itu 12 anak ya, 12 anak. Nah nanti kalau yang sesi 1 masuk, sesi 2 kan belajar di rumah. Nah belajar di rumah itu nanti Ustazah beri tugas. Jadi tidak ada Google Meet ya. Insya Allah mulai minggu depan itu tidak ada Google Meet. Jadi masuk di sekolah, pulang jam 12, kemudian nanti yang belajar di rumah ada tugas, mengerjakan tugas, tidak ada Google Meet. Soalnya mana? Soalnya, oke. Soalnya ini ada 4 juga. Dan masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui titik-titik. Mau tambah lagi, kan? Mau Enggak. Enggak apa-apa, 4 kan panjang ini, ada yang sebutkan 3 kegiatan pengambilan keputusan bersama yang dilakukan itu memecahkan masalah dalam masyarakat. Yang ketiga, jika pengambilan keputusan bersama tidak mencapai suatu mufakat, maka hal yang dilakukan adalah mengadakan titik-titik. Yang keempat, mengikuti pemilihan ketua RT atau RW merupakan peran kita sebagai titik-titik. Jangan lupa nanti kalau masuk yang belum mengumpulkan tugas portofolio ya dikumpulkan. Portofolio IPA dan BI. Ya Mas Java udah. Yang belum kemarin, yang lupa belum mengumpulkan. Besok kalau masuk dibawa dikumpulkan. Nah, Mas Muat rapotnya ya yang belum dikumpulkan ya. Besok kalau masuk dibawa ya Mas Muat ya. Rapotannya kapan, Nus? Rapotannya insya Allah di bulan November. Dikasih tahu juga nggak us nilai PTS-nya? Nilai PTS-nya, iya, insya Allah nanti dimasukkan di ini portofolio kalian. Mas Rifki udah selesai menulis soalnya. Masih nomor 2 us. Dua. Oke, ditulis dulu.
Semuanya udah sholat duha ini tadi. Sudah, belum ya, Us. Ya, sebelum Google Meet dibiasakan sudah sholat duha. Mas Izam udah sholat duha? Belum, Us. Habis ini habis Google Meet langsung sholat duha ya. Ya, Us. Mbak Zakira udah sholat duha? Belum, Us. Habis ini langsung sholat duha ya. Ya, Us. Mas Gusti, udah sholat duha belum Mas Gusti? Belum, Us. Ayo, yang belum sholat duha, ini nanti setelah Google Meet langsung wudhu, langsung sholat duha, tidak ditunda-tunda. Ya. Mas Fahru, sudah sholat duha Mas Fahru? Sudah. Alhamdulillah. Nomor 3 panjang kali. Iya, panjang. Tapi jawabannya pendek. Udah mau yang soalnya pendek jawaban panjang? Apa soalnya yang panjang jawaban pendek? Soalnya panjang, jawabannya pendek. Soalnya panjang, jawabannya pendek. Padahal kalian nulisnya ya sama. Jawabannya pendek. Soalnya pendek, Yang pendek, jawabannya ya pendek. Ya. Nanti dicari jawabannya di materi ya. Di materi yang kalian tulis tadi sudah ada jawabannya ya. Besok jangan lupa tetap ada Google Meet ya hari Jumat. Dimulai 7.30 ya. Dimulai 7.30. Ayo hari ini yang telat Mas Izam, Mbak Air, Mas Fahru, besok 7:30 sudah siap, sudah sholat duha, sudah sarapan, sudah mandi, ya. Ikut Google Meet. Besok jadwalnya Bahasa Indonesia dan SPDP. Oke, sudah selesai? Nomor 4. Yang sudah selesai bisa nyicil jawabannya. Nomor 4. Iya. Oke, ditulis dulu. Ada 2 suaranya. Iya, ini di punya Mbak Zahra kayaknya. Iya. Suaranya mantul. Memantul. Sudah, Us. Sudah belum? Baca nomor 5 tenan.
Enggak ada nomor 5, nomor 4 saja. Alhamdulillah. Mbak Zara udah? Sudah, Us. Oke, kalau sudah. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar PPKN dan IPS ya. IPS-nya tadi tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial ya. Dengan adanya interaksi manusia juga dapat mempengaruhi pembangunan sosial budaya ya kan. Kemudian di PPKN tadi sudah belajar tentang musyawarah. Musyawarah itu untuk mencapai mufakat. Kalau tidak ditemukan solusinya, dilakukan apa? Voting atau pemungutan suara ya. Oke, Ustazah akhiri untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar di rumah. Yang belum sholat duha, sebentar lagi langsung ambil wudhu, sholat duha ya. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan biar bisa masuk ke sekolah nanti ya. Patuh kepada ayah dan bunda, tertib ibadahnya. Oke. Berdoa dulu ya. Tidak dari doa. Akhir isnan salasa arba'ah. Kita sudah lakukan doa penutup majelis. Udah Allah jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amilus Bismillahirrahmanirrahim. Naqallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.